Guys, aku ngomongan. Cowok, cewek, yang penting subscribe. Dar. Kalau enggak, ntar digigit cacing. Oke, dadah, assalamualaikum. Keremelan dia. Yap. Karena di sini mereka juga harus mengelak lagi dari law and order yang sangat-sangat mengganggu yang bisa dihasilkan dari Hylos. Tapi ini dia. Yap, revitalize dari Hylos. Ini untuk, ya karena sekarang tuh paling keselnya adalah Clock of Destiny. Betul. Dari Clock of Destiny yang memang menambahkan kan buat hybrid defense. Yap. Oke, sudah terdengar bagaimana suara dari Evos Fam di belakang kita. Dan juga anak dewa di pojok sana. Tapi karena ini match yang pertama, kita mau tes dulu nih ya. Ini match pertama untuk masing-masing tim. Anak dewa, are you ready? Oke, belum ready sepertinya. Tapi Bos Fam, are you ready? Ya wes, kalau begitu MPL Arena, mana suaranya? Wow, match kedua yang gak kalah panas dengan match yang pertama. Sabar, Ijume satu terakhir dan Panzer. Wow. Itu benar-benar wow, tapi karena terlalu dalam kan buat Hijume. Iya benar, karena ini adalah mantan timnya juga, makanya semakin wow gitu. Iya, di Purify, gak bisa kabur lagi. Yap, dan tertabrak juga satu terakhirnya, akankah kali ini Weza bisa bertahan, tapi Weza berhasil diamankan. Hanya saja Anavel yang menjadi bayarannya, dan sekarang waktunya untuk Ray bisa membaca keadaan mereka menyamakan poin kill. Wah, ini rugi sih jelas kehilangan Anavel di awal setelah dapetin 2 buff, Om. Dan juga tadi kalau kita bisa melihat bagaimana Ray sendiri yang memberikan damage dia yang cukup besar sekali tadi. Enhance sight yang terjadi juga. So let's see, dari emblem setnya Soriso dengan full tank emblem. Dimana dia akan sangat-sangat tanky juga, apalagi membawakan Revitalize. Dan kita belum melihat di sini Soriso untuk join team fight-nya, karena mungkin Soriso-nya bakal lebih diplot untuk bisa menangin nanti di turtle yang pertama. Farming dulu ya, balik lagi untuk di arah early game-nya. Tapi Anavel, walaupun tumbang sekali, gak ragu dia untuk masuk ke dalam jungle. Dia tahu juga jungle dia udah di-invade soalnya. Yap, ya kita tahu lah pattern farming yang dimiliki Anavel juga sangat-sangat baik sekali. Dia tahu harus pergi ke arah mana sekarang. Terlihat Panzer, udah langsung dihajar habis-habisan. Akankah Panzernya bisa pergi dari tersebut, tapi masih dikejar pula dengan satu NN Chain yang sudah terlihat. Kurang di all in tadi, Ray masih ragu kayaknya untuk ngeluarin semua skill. Takut tiba-tiba ditabrak balik, tapi gak level 4 itu. Oke. Belum level 4 juga, sementara sekarang Cloudkun sudah level 4 dan siap bergabung ke area dari turtle. Akankah Anavel masih sempat untuk bisa menghancurkan ke turtle tersebut? Tidak, dia pergi saja. Lepas ya, free turtle pertama. Yap, ini dia yang mungkin dari Dewa United di season kemarin belum ada ya. Menang buat early game-nya. Dan sekarang mereka sudah dapetin early game ketika mereka menang. Kita tahu bagaimana mid game mereka bakal cukup mengerikan, dan late game-nya mereka masih membawakan Cloud. Dan Cloud-nya juga lumayan tidak tersentuh di sini untuk di area top lane. Yap. Oke, cukup berimbang sepertinya ya talent prediction ini. Yap, 3 untuk Dewa, 3 untuk Evos. Benar. Oke, dan ngomongin soal mid game ya, sebenarnya Watt ini yang sampai ada itemnya jadi, itu bakal beda cerita lagi. Apalagi sekarang, Blazing Wet plus Winter Crown, itu menjadi mimpi buruk juga tuh. Dan ini cukup kebantu dengan adanya Ray sendiri sih. Dimana di early game-nya bisa dipegang dengan Ray juga tadi. Dan damage dari Julian kita tahu. Untuk di early, apalagi kalau memang follow up damage di belakangnya ada, itu akan sangat menyakitkan dan bisa langsung instant pick off siapapun. Oke, dengan 2 poin kill untuk masing-masing tim. Sebenarnya temponya agak sedikit turun nih, karena ya balik lagi. Duanya sama-sama farming, pattern yang diselesain dulu. Biasanya pas ketemu setelah semua jungle selesai, baru kan ada team fight. Yap. Ada sedikit perbedaan level nih ya antara Anavel dan juga Ray. Hanya sedikit saja tadi terlihat dengan perbedaan satu turtle yang berhasil diambil. Ya, tapi Soriso bakal terlihat kuat banget ya buat di bottom lane, karena ya Ruby mungkin bisa farming, tapi tidak akan bisa menghalau buat Hylos-nya untuk tetap farming juga. Jadi sama-sama dengan metode farming, dan bahkan Clock of Destiny ini kalau sampai jadi juga buat Hylos-nya, dia akan sangat-sangat tanky sekali. Biasanya di Legend Gem-nya dulu nih. Atau ntar akhir-akhir mungkin di item kedua ketiganya baru dijadiin Clock of Destiny. Karena efek dari gift-nya Legend Gem itu udah dahsyat banget sih menurut gue. Regen darahnya itu yang langsung nembak ketika udah setengah darah. Itu benar-benar bikin Hylos bakal kuat. Dan itu berdampak sama Revitalize. Jadi akan nambah. Oke. Sementara sekarang di area tengah.
mereka masih sempat untuk bisa melakukan sebuah pergerakan. Satu wave minion tadi diambil oleh Cloudkun dan di atas udah mulai berkumpul semuanya. Ya, ini sejauh ini memang Watt masih baik-baik saja. Mana dia bisa mengimbangi Doma untuk melakukan farming kan. Karena kita tahu itu adalah Cloud juga, BMI akan lebih sering dipakai untuk bisa menyelamatkan diri sendiri. Ya, selama masih bisa dapetin minion, Cloud sih aman loh. Yang bahaya adalah lawannya, tapi karena memang Moskov juga sekarang hero yang butuh farming kayaknya udah. Golden jadi sesuatu aja, jangan sampai ada yang kecil aja. Yap, ini benar-benar dibuat ya sebuah pertahanan yang cukup baik oleh pemain-pemain dari Dewa United itu sendiri. Tapi barusan terlihat Spirit of Destruction gak karena siapapun malah membuat pansernya menghilang di dalam pertempuran tersebut. Ya, berkumpul 5 member dari Dewa United mendapatkan turtle kedua mereka. Wow, lihat tuh Soriso waktu melakukan zoning tadi. Sangat-sangat slow sekali. Ketika kena, udah gak bisa kemana-mana lagi. Dan benar-benar teamfight harus di-initiate oleh EVOS Glory. Dan bukan cuma tadi zoning doang, Om. Dia bahkan buka revitalization buat nyelamatin posisi dari Moeza. Ya, dan Moezanya juga akhirnya survive ya. Iya. Sementara, oke. Dari EVOS Glory harus mencari cara untuk bisa menekan Ray. Kita lihat bagaimana farming pattern untuk Ray sendiri. Ini cukup cepat. Di early game sudah mulai bisa dipegang. Dan bahkan nanti ya sekali lagi untuk di late game. Mereka masih punya Watt yang masih baik-baik saja sedari tadi. Percobaan ganking sempat dilakukan memang para Golden tadi. Tapi nggak membuahkan hasil apapun. Bahkan ya Soriso seperti biasa. Ketika bermain jungle yang bisa carry. Julian atau Assassin. Itu bisa langsung dikasih lane di atas menit 5. Yap. Tapi setidaknya ya antara Doma dan juga Annabelle nih, walaupun mereka berada di tempat yang berbeda, namun kita sekarang lihat dulu di bagian bawah. Fluffy masih selamat sendirian. Menghajar 2 player tadi. Oke. Memang masih bisa ditahan juga. Tapi Fluffy kita tahu ini adalah Ruby kan. Mau dikeroyok berapapun, selama ada banyak wave minion di samping dia akan tetap bisa mendapatkan efek regen juga dengan spell steal-nya dia. Dan EVOS setup untuk turtle yang ketiga sekarang. Bagaimana Watt ini harus bisa membaca. Karena semua hilang dari minimap. Yap, udah menghilang dan sekarang waktunya untuk mereka hampir saja bisa melakukan sebuah pergerakan. Tapi tadi Tyron Revenge gagal langsung nabrak ke arah Watt. Dan Moeza boleh maju ke bagian depan. Waktunya untuk pemain dari Dewa bisa kembalikan apapun itu yang sudah diperbuat oleh EVOS Glory. Ya, belum ada korban ya sampai saat ini. Watt tenang banget tadi. Walaupun Panzer udah masuk, dia tetap masih stay calm aja. Iya, dan sayang tadi memang ya untuk Enhance Chain yang gagal untuk memberikan efek knock up ke siapapun. Jadi reset dan posisi untuk Dewa United, di mana mereka lah yang akan bisa melakukan setup terlebih dahulu. Waduh, Sorizo tuh lari kenceng banget tuh. Banget. Iya. Hylos balap nih udah jadi. Hylos memang ngeselin sih sebenarnya kalau kita berhadapan dengan Hylos ya. Karena keras banget, namun turtle ketiga kembali setup perfect turtle. Dan tidak akan ada lagi setup yang bisa dilakukan oleh pemain dari EVOS Glory. Wow. Turtle loh. 3 total perfect juga dan bahkan setup mereka. Sini Dewa United sangat rapi sekali. Kalau mau setup, wah ini garda depan mereka sudah banyak. Ada Moeza, masih ada Soriso juga. Di belakangnya jelas Ray selalu ready untuk bisa membackup rekan-rekan yang lain. Dan kelihatannya malah memang dipancing ya sama Moezanya. Ya udah nih makan aja nggak apa-apa, nanti teman-teman dia akan bebas. Apalagi turrets yang digunakan buat Moeza itu bakal jadi masalah sih. Dan untuk split push ya kelihatan banget dari EVOS sendiri. Karena ada Navel, satu turret di bawah udah hancur. Yap, satu turret untuk split pushnya. Tapi tim fight-nya sini yang aku harus lihat. Karena dari Dewanya mereka sudah mulai membiarkan untuk Watt-nya join team fight-nya. Ya. Dari tadi Watt selalu ada di lane dia dan sekarang sudah mulai bisa join team fight. DHS tadi sudah didapatkan juga oleh Watt. Gue nungguin late game sih. Penasaran Blazing Duet sama ini ya, Winter. Tapi ada game pack ya. Hylos Diara Experience perdana digunakan oleh Flapz setelah update patch saat Falcon Happy Brand berhadapan dengan ASRG di SPS MLBB season kelima. Gila, itu pertama kali juga aku ngeliat Hylos-nya bawa Revitalize kan 2 kali. Berturut-turut juga. Jadi ya ini dia untuk Annabelle dengan satu Malphite Roar yang baru saja selesai. Pergerakan dari EVOS Glory ini belum dapetin apapun juga karena Panzer nggak bisa setup. Oke, bertemu untuk kali ini antara Sorizo, Panzer, Doma. Udah ada satu Glorious Pathway, mau tidak mau untuk kali ini Panzernya akan membuat sebuah tameng agar bisa membuat pergerakan dari Doma bisa selamat. Tapi Domanya pun di tempat berbeda berhasil lagi dihilangkan. Gak bisa kemana-mana, bahkan ada pertarungan yang terjadi di 2 tempat yang berbeda. Dan keuntungan full untuk Dewa. Iya, mereka bisa dapetin mid turretnya sekarang. Zoning dari Sorizo ya, lagi-lagi sih. Langsung Glorious Pathway-nya dibuka untuk memberikan efek slow. Dan membuat takut akhirnya semuanya yang harus mundur ke belakang. Dan itu dia untuk team fight di 2 tempat yang berbeda. Dengan damage yang dimiliki oleh Dewa United. Ini sudah sangat mumpuni sekali. Mereka punya Ray, mereka punya Julian. Iya, ini masih one dimensional sih. Kayak dari EVOS ya, balik lagi ngandelin late game, kita defense, cari kesalahan dari musuh dan balikin. Ya, sebenarnya kalau mereka menang di early mungkin tidak terlihat seperti itu ya. Tapi karena mereka kalah tadi buat di early team fight di turtle-nya yang membuat mereka akhirnya harus cari momentum sesuai dengan draft mereka sekarang. Yep. Lord
Enak banget. Dan Lord menjadi milik dari Dewa tanpa ada gangguan sama sekali. Itu dia. Free Lord ini loh yang akan bahaya banget. Memang sih inner turret masih lengkap ya. Biasanya dipakai buat inner dulu kan ya. Tapi ini Dewanya benar-benar terlahir kembali lah kalau ngeliat bagaimana gameplay mereka dari awal sampai dengan menit ke-9 ya. Nah makanya tadi ya kita harus melihat nanti late game mereka apakah serapi di early sampai dengan mid mereka seperti ini. Apakah kuncinya memang ada di Ray yang nggak berada untuk Dewa United di season kemarin. Dia dapetin banyak ilmu, banyak pelajaran dan sekarang dia bawa untuk Dewa. Iya. Ini setup buat Unravel juga menurutku bakal sulit ya. Karena buat hitboxnya kalau memang fracture yang dilepaskan ini agak sulit kalau memang mau target ke Watt. Susah banget malah kalau ngomonginnya ke Watt ya. Belum lagi dengan damage di depannya nih. Sebelum sampai Watt dia harus lewatin dulu Hidume yang bisa nge-spam skill dan gue rasa itu bakal bocor banget. Yep. Dan di atas Lord sudah ditemenin lagi. Dengan ada Hylos tapi barusan terdengar. I'm offended sudah dikeluarkan. Gak ada lanjutan lagi loh. Gak ada fog damage sama sekali dan inner turretnya rontok. Sisa satu nih di bagian top lane. Yap, yang dimana di topnya juga bisa di all in oleh Dewa United. Mereka bisa mancing tim fight-nya di situ. Karena udah mau kelihatan juga ada Soriso, ada Moeza. Hancur sudah inner turretnya. Hilang semua tersisa base turret. Dan gak bisa setup nih. Biasanya Kufra itu akan enak ketika dia punya badan di depan. Yang maju duluan. Tapi Fluffy dengan Ruby dia gak bisa badanin full. Ya, dan juga buat Kufra sendiri harus ada dalam rumput ya. Dimana untuk area rumputan ini semuanya lagi dipegang Dewa United. Wedge dan Moeza sekarang tertangkap basah. Ditarik lagi Emo Offender tapi Glorious Pathway di bagian belakang malah meninggalkan Pansen sendiri di area tersebut. Akankah mereka melakukan sebuah team fight terus-terusan tapi ternyata tidak. Mundur lagi. Belum mau komit dengan adanya inisiasi tadi. Lagi-lagi karena Moeza bukan target yang tepat Tom. Iya, gak bisa langsung di burst ya. Dan juga langsung tumbang. Sementara banyaknya efek spell steal yang bisa didapatkan dari Moeza juga. Dominan size ada, Blade Armor juga selesai bagi Soriso. Ini udah lebih daripada cukup di sini untuk bisa mengangkat team fight. Karena untuk total damage yang bakal terjadi ini bakal masuk nanti. Datang dari si Julian dulu buat di early sampai mid. Late game-nya lagi-lagi Cloud yang memang sudah siap. Dan 4 magic damager ya, ini dari Dewa United yang berarti bahwa memang mereka bisa menangin di early-nya. Dan ini sudah mulai berjalan sesuai dengan rencana mereka. Itu bikin Wattnya bakal sakit banget loh nanti. Karena fokusnya ke magic defense kan. Ya. Dari teman-teman Evo sendiri tadi kayak ada Radiant juga yang udah jadi. Watt akan bebas banget. Dan jangan lupakan juga untuk late game ya. Late game ini semua bisa terjadi. Moskov memang hero late game. Tapi Blazing Duet Cloud gue rasa impact itu bakal lebih dahsyat. Ya, lebih ke area kalau misalnya kita bicara soal Cloud. Dan badan sini menurutku dari EVOS ini mereka butuh banget di depan. Tidak ada yang menahan sama sekali dan kalau memang tim fight-nya nggak bisa di-initiate, mereka mau gak mau harus mundur. Dan setiap kita melihat mereka lagi mundur, mereka kehilangan objektif. Ya. Lord selanjutnya akan menjadi medan perang yang sempurna bagi mereka berdua. Karena gue rasa EVOS harus coba kontes sih. Kalau dikasih free lagi nih best turretnya bisa free. Ya, tapi lihat tuh, kekuatan dari Hylos juga ya. Soriso selalu kita buka rumput di depan dan gak ada rumput yang bisa dihinggapi oleh Panzer sekarang. Yep. Dan Fluffy tertinggal emang pendant gak kena tapi dibalas dengan Hidume. Dan berakhir membuat Fluffy menghilang. Langsung mundur. Ada satu misplay tadi yang terjadi dari Fluffy. Langsung mundur semua. Dan ya Lord masih bisa di-secure. Ya terbilang free lah ya karena nggak dikontes juga. Iya, tapi setup Dewa United ini serem banget ya. Semua rumput dicek dan juga tadi ceritanya mereka tahu bagaimana total damage yang bakal mereka berikan. Sehingga memukul mundur ini. Akhirnya EVOS Glory mereka gak bisa mendekat sama sekali. PR-nya ya badan. Iya Gak kan? ada yang bisa nahan di depan. Dan setiap kali ada yang ke depan. Efek slow dari Hylos. Ini udah gak bisa kemana-mana lagi. Team fight wajib di initiate akhirnya. Mending sekalian pakai support ya. Jadi adu durable kan. Rafaela mungkin Matilda. Bisa lebih enak. Tapi karena memang di bawah juga sih pick Hylosnya agak susah. Dan Lord sudah mulai hadir kali ini melewati arah mid lane. Yep, dan mereka pun harus berhati-hati. Kenapa? Karena sekarang Hidume bisa saja mengamankan langsung ke arah satu ultimate yang sangat-sangat membantu lagi ke arah tim. Tapi Fluffy yang berhasil lagi dihancurkan. Di mana satu base utama yang ada di bagian tengah udah berhasil langsung dihilangkan juga. Douma masih mencari celah untuk bisa mengantarkan damage. Tapi sakit banget tadi dari Chain. Dan juga Sonya. Bahkan tadi terlihat dengan sajak dimiliki. Dan mereka berfokus lagi untuk bisa menghancurkan lagi ke arah satu base utama. Akankah berhasil? Sedikit lagi. Dan Dewa United Esports mengamankan game yang pertama. Wow, game yang cukup seru. Memang dari awal terlihat tempo yang naik turun, namun dengan Lord kedua didobrak lewat mid lane. Best